Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Arbadin Ramekantari. Saya dari kelas 4D dengan nomor induk mahasiswa 20 01 03 069. Saya dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari analisa saya tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir ujian semester dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Ervin Effendi MPD. Sebelum masuk ke materi, di sini ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu teori belajar konstruktivisme? Yang kedua, contoh permasalahan matematika. Yang ketiga, konsep-konsep kunci atau ide-ide penting dalam pembelajaran konstruktivisme. Dan yang keempat, kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Di dalam teori ini, memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lainnya yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Sehingga, di dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Di dalam konstruktivisme ini juga, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana pelajaran membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Sehingga, di dalam teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lainnya yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Secara umum, teori belajar konstruktivisme memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap fakta, akan tetapi definisi atau makna dan konsep yang harus diingat dan dipelajari. Sehingga di teori ini lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, manusia memberikan nilai dan memperdalam ilmu pengetahuannya, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalamannya sendiri. Kita ambil contoh pembelajaran matematika sekolah dasar dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan ini. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang contoh-contoh permasalahan matematika yang bisa diambil sebagai acuan untuk mendeskripsikan teori konstruktivisme tersebut. Pembelajaran matematika di sekolah dasar
akan berhasil jika guru memahami perkembangan intelektual anak usia sekolah dasar. Usia anak sekolah dasar belajar antara 7 tahun sampai 12 tahun. Dalam hal ini, guru matematika harus menguasai materi pendekatan dan metode pembelajarannya serta teori yang digunakan. Sehingga tugas guru matematika tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan dan keterampilan matematika oleh siswa, akan tetapi juga menolong berkembangnya pemahaman terhadap nilai dan membuktikan analisis nalar, berpikir logis, kritis, terbuka, dan rasa ingin. Pada konstruktivisme, siswa perlu mengkonstruksikan pemahaman mereka sendiri untuk masing-masing konsep matematika, sehingga peran guru dalam mengajar bukan sekedar menjelaskan atau menerangkan, akan tetapi menciptakan situasi siswa yang membantu perkembangan siswa dengan kreasi siswa tersebut. Oleh karena itu, digunakan teori belajar konstruktivisme yang dirasa bisa memperbaiki kondisi tersebut, yaitu mengubah pendekatan yang sederhana dan mekanistik menjadi lebih menyenangkan dan bermakna baik bagi guru maupun para siswa. Dalam konstruktivisme, pengetahuan sebelumnya memainkan peran penting dalam membangun pengetahuan secara aktif. Dikatakan aktif karena orang membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia melalui hal-hal yang merefleksikan pengalaman-pengalaman itu. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsep-konsep kunci atau ide-ide penting dalam pembelajaran teori belajar konstruktivisme. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, kita harus mendamaikannya dengan ide dan pengalaman kita sebelumnya. Mungkin mengubah apa yang kita yakini, atau mungkin mengubah informasi baru itu sebagai tidak relevan. Untuk melakukan hal ini, kita harus mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi, dan menilai apa yang kita ketahui. Di kelas, pandangan konstruktivis tentang pembelajaran dapat menunjukkan sejumlah praktik pengajaran yang berbeda. Dalam pengertian yang paling umum, biasanya berarti mendorong siswa untuk menggunakan teknik aktif atau biasa disebut dengan eksperimen pemecahan masalah dunia nyata untuk menciptakan lebih banyak pengetahuan dan kemudian untuk merenungkan dan berbicara tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana pemahaman mereka berubah. Guru harus memastikan dia memahami konsepsi siswa yang sudah ada sebelumnya dan membimbing kegiatan untuk mengatasinya dan kemudian membangunnya. Konstruktivisme berakar pada filsafat, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Tetapi, walaupun penting bagi pendidik untuk memahami konstruktivisme, sama pentingnya untuk memahami implikasi pandangan pembelajaran. Ini terdapat pengalamannya profesi guru dan guru. Menurut Dieskol, pada tahun 2000, teori pembelajaran konstruktivisme adalah filsafat yang meningkatkan pertumbuhan logis dan konseptual siswa. Konsep yang mendasari dalam teori pembelajaran konstruktivisme adalah peran yang mengalami atau koneksi dengan bermain suasana yang berdekatan dalam pendidikan siswa. Di dalam teori pembelajaran konstruktivisme, ada dua konsep kunci yang menciptakan konstruksi pengetahuan baru individu, yaitu akomodasi dan asimilasi. Asimilasi ini menyebabkan seseorang memasukkan pengalaman baru ke dalam pengalaman lama. Yang pertama, pengetahuan merupakan hasil konstruksi manusia dan bukan sepenuhnya representasi suatu fenomena atau benda. Yang kedua, pengetahuan merupakan hasil konstruksi sosial, pengetahuan terbentuk dalam suatu konteks sosial tertentu. Di sisi lain, akomodasi membingkai ulang dunia dan pengalaman baru ke dalam
kapasitas mental yang sudah ada. Menurut Widodo, pada tahun 2004, 3 garis besar pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu, dan yang terakhir, pengetahuan bersifat tentatif. Sebagai konstruksi manusia, kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak, akan tetapi bersifat tentatif dan senantiasa berubah. Setelah itu, konsekuensi dari 3 pandangan yang dikemukakan oleh Widodo pada tahun 2004 mengidentifikasikan 5 hal penting dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, pengetahuan awal telah dimiliki oleh pembelajar. Yang kedua, belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan dari pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, perubahan konsepsi pembelajaran adalah hasil dari belajar. Keempat, dalam konteks sosial tertentu, proses pengkonstruksian pengetahuan berlangsung. Dan yang kelima, pembelajaran bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Dalam konstruktivisme, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan dan interpretasi pengalaman pribadinya. Sehingga, inti dari prinsip konstruktivisme ini adalah bahwa belajar adalah proses yang aktif. Informasi dapat diberlakukan, akan tetapi pemahaman tidak dapat. Karena itu, harus berasal dari dalam diri sendiri. Sehingga, di teori konstruktivisme ini membutuhkan guru untuk bertindak sebagai fasilitator yang fungsi utamanya adalah membantu siswa menjadi peserta aktif dalam pembelajaran mereka dan membuat hubungan yang bermakna antara pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan proses yang terlibat dalam pembelajarannya. Kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan. Pada teori ini, menurut saya, kekurangannya pada konstruktivisme yaitu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memilih kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Akan tetapi, pada teori ini ada juga kelebihannya, yaitu yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta sebuah kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menambahkan kepercayaan diri pada siswa karena mewakili kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temannya. Selain dari kekurangan dan kelebihan, ada juga langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud yaitu yang pertama, guru pintar dan mampu membuat pemikiran siswa bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kegiatan induksi di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahu siswa terhadap suatu permasalahan melalui bertanya dan menerapkan pendapatan masing-masing. Dan yang keempat, membantu masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari belajar teori konstruktivisme adalah teori belajar yang dimana dalam konsep pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang tidak hanya menjadi matematika sebagai pelajar menghafal rumus-rumus dan prosedural dalam mengerjakan soal. Karena
Menurut teori belajar konstruktivisme, pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Belajar matematika dengan pendekatan konstruktivisme akan menjadi konsep proses pembelajaran lebih bermakna. Karena sifat atau ide matematika diperoleh atau dikonstruksi dari siswa itu sendiri. Siswa dapat berbahasa matematika, siswa dapat belajar alternatif melalui pemecahan masalah dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika. Maka diharapkan fenomena fobia matematika sedikit demi sedikit dapat dieliminasikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan pemahaman atau keliru dalam analisa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.